What? Galbay kredit pintar tapi tidak masuk ke Slik OJK. Kok bisa? Saksikan terus video ini sampai habis teman-temannya agar kalian tidak gagal paham setelah yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membawakan tema ya, Galbay kredit pintar tapi tidak masuk Slik OJK. Kok bisa? Buat Anda yang penasaran, bisa simak videonya setelah kalian menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Baik, saya anggap kalian sudah menekan tombol subscribe-nya dan kita akan lanjutkan bincang-bincangnya tentang fakta menarik tentang Galbay pinjol kredit pintar tapi tidak masuk Slik OJK. Kenapa sih? Apa sih penyebabnya kok nggak dimasukkan ke Slik OJK? Padahal kredit pintar ini sudah bekerja sama dengan bank-bank konvensional, teman-teman ya. Baik, saya tertarik membahas terlebih dahulu dampak dari melaporkan nasabah gagal bayar ke Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK ya. Dampaknya itu sebetulnya bukan merugikan ke nasabah, enggak. Justru merugikan ke pihak pinjolnya sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nilai skor kredit macetnya nanti semakin tinggi kalau mereka itu melaporkan kredit macet nasabahnya ke OJK, teman-teman. Walaupun bekerja sama dengan bank, tidak semua laporan kredit macet itu yang akan dilaporkan, karena saya yakin di tahun ini tingkat Galbay itu sudah melebihi target yang diberikan oleh pihak OJK, teman-teman ya. Jadi kalian itu nggak usah khawatir kalau Galbay walaupun di yang sudah terkoneksi Slik OJK, nggak usah khawatir, karena project Galbay kita ini di tahun 2023 ini sangat meningkat pesat ya. Cuman pihak-pihak pinjol aja yang tidak melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan, seperti juga kredit pintar ini ya. Tidak semua nasabah gagal bayarnya itu dilaporkan. Jadi ada kesempatan buat kalian nanti yang Galbay di sini, kemungkinan juga kalian tidak akan dilaporkan karena merugikan buat kredit pintar sendiri. Kenapa saya bilang merugikan mereka sendiri? Karena kalau skor kredit macetnya itu lebih banyak dari target daripada OJK, selain dia dapat sanksi dari OJK, dia juga akan kesulitan mendapatkan investor, teman-teman. Apalagi kalau pihak bank ya, pihak bank itu kan nggak mau rugi, teman-temanku ya. Jadi kita itu nggak usah khawatir Galbay di pinjol manapun, kita itu nggak usah takut mau Slik OJK kah, mau apakah. Yang jelas kita itu tidak bisa dituntut secara pidana, teman-teman. Cuman dituntut secara perdata. Saya di sini tuh kadang kasihan buat teman-teman itu yang bertanya, selalu bertanya, "Bang, sudah habis ini saya jual buat bayar pinjol ini yang terkoneksi ke Slik OJK." Ya. Saya di video-video saya itu memang memberitahukan bahwasanya yang ini pinjol ini terkoneksi ke Slik OJK, yang pinjol ini tidak, yang pinjol ini masih terkoneksi ke Slik OJK ya. Buat kalian berhati-hati seperti itu. Tapi bukan berarti saya menakut-nakuti ya, teman-teman. Cuman biar kalian itu tahu dan menjawab pertanyaan kalian. Karena kalau saya mau jawab satu persatu lewat komentar kan nggak mungkin, teman-teman, karena banyaknya pertanyaan yang masuk di channel ini. Jadi saya itu setiap pertanyaan yang hampir serupa, yang hampir sama pertanyaannya, saya jawab dengan video seperti ini. Karena banyak yang bertanya, "Bang, kredit pintar itu sudah terkoneksi ke Slik OJK atau belum?" Ya, memang harusnya terkoneksi ke Slik OJK, tapi faktanya di lapangan juga masih banyak orang yang yang sudah 90 hari Galbay di kredit pintar, mereka cek ke OJK belum ada namanya. Ya.
Malah namanya masih bersih teman-teman ya. Berarti dari pihak kredit pintarnya pun takut untuk melaporkan kita ke OJK. Karena justru menghambat kelangsungan perusahaan mereka sendiri. Misal kalian punya aplikasi pinjol, saya sebagai investor, kalian laporkan ke OJK. Jadi saya tahu, wah kalau tingkat kredit macetnya begitu, ngapain saya invest uang saya ke aplikasi pinjol kamu? Mending saya amankan uang saya. Nah seperti itu juga kredit pintar saudara-saudaraku. Makanya kalau pinjolnya pintar, kita harus lebih pintar, ya. Jangan begitu ditagih, diancam, wah sana sini. Mungkin sepeda anak yang masih bisa dijual, ya. Yang buat beli beras besok dijual, buat beli bayar si kredit pintar. Nggak usah teman-teman seperti itu. Ini memang terkoneksi ke Slik OJK, tapi tidak semua teman-temanku. Uang yang dihasilkan dari pendanaan bank itu, ya, tidak semua disalurkan ke nasabah-nasabah. Yang dipakai untuk ke nasabah ini dilihat misalkan riwayat kreditnya bagus, itulah yang dikasihkan ke nasabah-nasabah itu. Ya, kalau yang misalkan skor kreditnya bagus, itu pun jumlahnya tidak banyak. Kalau yang dipakaikan buat yang ngasih banyak-banyak itu ya mereka dari investor itu. Karena kalau dari investor yang macet, ya udah nggak mau dimasukkan ke Slik. Kalau yang dari bank harus otomatis kan. Makanya jarang itu. Yang kreditnya macet kan rata-rata yang ambilannya di atas 1 juta teman-teman. Jadi bisa dipastikan 80% nasabah gagal bayar di kredit pintar ini tidak masuk Slik OJK ya teman-teman. Jadi kalian bisa tenang, nggak usah bertanya-tanya, bang informasinya dari mana. Ya memang itulah yang berlaku. Karena kalau mereka rajin ngelaporin ke otoritas jasa keuangan, kemungkinan 1 tahun aja sudah bangkrut. Ya, buktinya 102 pinjol itu harusnya mereka melaporkan nasabah gagal bayarnya ke Slik OJK karena mereka sudah di bawah naungan OJK, harusnya terkoneksi juga ke Slik OJK ya. Mereka tidak melaporkan karena yaitu mereka perhitungkan juga kalau misalkan saya melaporkan ke Slik OJK, banyak nasabah saya yang gagal bayar, investor nggak mau masuk. Jadi skor kredit macetnya tinggi dan juga bisa-bisa terancam dicabut. Yang nggak lapor aja sudah bangkrut dengan cepat seperti Dana Fix teman-temannya. Apalagi kalau kita rutin mau lapor. Nah makanya saya selalu bilang harusnya pihak pinjol ini apalagi yang legal baik-baik cara penagihannya sama nasabah gagal bayar, stoplah pola penagihan seperti ilegal, ya, stop pola penagihan seperti itu karena cara penagihan legal pun sekarang kayak ilegal. Masyarakat sekarang itu semakin cerdas karena banyaknya content creator ya yang memberi semangat. Jadi kalau mereka itu mau kasar sama kita, sebetulnya yang rugi juga mereka. Karena sekarang ini semakin kasar DC, semakin akan digalbay oleh teman-temanku semua ya, yang nonton ini ya, yang nonton video ini. Kalau kalian dikasarin, galbay. Karena kita itu rajanya, bukan mereka yang raja. Seperti itu teman-temanku. Jadi jangan pernah takut, galbay di aplikasi manapun, jangan pernah takut ya. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita teman-temannya. Jangan jual aset di rumah demi bayar pinjol, jangan. Utamakan kebutuhan di rumah ya, biar kehidupan tenang di rumah, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita fokus untuk ibadah ya. Saya doakan buat saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air, semoga permasalahan kalian baik pinjol mau permasalahan apapun akan selalu dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin teman-teman ya. Jadi dari saya kira sampai situ aja ya. Jangan pernah takut.
kalau misalkan masuk slik OJK. Belum tentu teman-temanku ya. 80% nasabah gagal bayar di kredit pintar itu tidak masuk slik OJK. Karena apa? Karena mereka sebetulnya yang takut, bukan kita ya. Kalau kita sudah galbay, ya sudah masuk slik OJK sudah. Kalau mereka tidak dapat pendanaan lagi, ya artinya kalau tidak dapat pendanaan lagi, kenapa? Berarti mereka itu bangkrut seperti Danafik. Sampai sini saya anggap kalian sudah paham ya teman-teman. Jadi nggak usah lagi ada yang jual sana jual sini ya demi menutupi kredit pintar, karena banyak juga ini memang karena mendengar kredit pintar ini masuk slik baru DC-nya di mana-mana ya. Makanya ambil sana ambil sini sampai jual-jual barang di rumah ya. Jangan lagi seperti itu ya. Nah, semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.